Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restinka Artamelia. Teman-teman bisa memanggil saya Meli. Pada video kali ini, saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Sadarnya Si Rakus. Kita mulai ya ceritanya, simak baik-baik. Angkus adalah seekor angsa yang sangat sombong, pemalas, culas, dan ia tidak pernah berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada kakaknya sendiri. Ia bahkan mengambil semua harta milik orang tuanya. Tetapi berbeda dengan Angma. Angma adalah seekor angsa yang sangat jujur. Ia juga tidak sombong dan bekerja keras. Angma kesehariannya selalu mencari kayu bakar di dalam hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada suatu hari, ketika Angma telah capek mencari kayu bakar dari hutan, ia sangat mengantuk. Aku sangat mengantuk. Aku ingin tidur sebentar. Kemudian, Angma pun pergi tidur. Ketika Angma tidur, ia pun bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan seorang kakek. Di dalam mimpinya, kakek itu berkata, "Arilah gua di dalam hutan. Kemudian kamu akan menemukan sebuah benda. Di sana, apapun keinginanmu akan terkabul." Itu kata kakek itu. Angma kemudian bangun dari tidurnya. Dia bergegas berlari ke dalam hutan untuk mencari gua yang dimaksud kakek itu. Setelah ia berjalan, kemudian dia menemukan sebuah gua. Gua itu berada di tepi hutan. Kemudian secara perlahan Angma masuk ke dalam hutan itu. Ternyata Angma menemukan sebuah bokor yang di dalamnya Angma ingat dengan perkataan kakek itu bahwa semua keinginannya akan terkabul. Kemudian dengan tanpa berpikir panjang, Angma membawa bokor itu pulang ke rumahnya. Dia berlari dengan cepat menuju rumah agar tidak ada yang tahu. Dia kemudian menempatkan bokor itu di dalam bilik rumahnya. Setelah dia sampai di rumah, kemudian ia mencoba menggosok-gosok bokor itu. Lalu tidak ada yang terjadi. Angma padahal sudah sangat lapar, sudah sangat ingin makan. Karena Angma telah merasa sangat kelaparan, dia pun berteriak, "Hai bokor, aku sudah sangat lapar. Tolong berikanlah aku makanan." Kemudian bokor itu pun berdesing dengan keras. Lalu keluarlah jagung dan air dari dalam bokor itu. Keluar dengan sangat banyak sampai-sampai Angma hampir saja tenggelam. Kemudian Angma berusaha menutup mulut bokor itu dengan tangannya. Lalu berhentilah bokor itu berdesing dan keluar jagung dari dalam bokornya. Berhenti. Sejak saat itu pula Angma hidup dengan segala kecukupan. Dia bahkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus mencari kayu bakar lagi di dalam hutan untuk dijual. Karena
kehidupan Angma semakin baik, Angkus kemudian curiga. Mulailah sifat buruknya muncul dan kumat kembali. Angkus curiga sehingga ia mencari tahu apa penyebab Angma hidup makmur. Angkus menyelidiki ke dekat rumahnya Angma untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Angma. Kemudian dia pun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu malam, ketika Angma sedang tertidur dengan pulas, Angkus menyelinap ke rumahnya dan mengambil pokor itu. Ia kemudian membawanya ke rumahnya. Ketika itu, Angkus mencoba untuk melakukan apa yang dilakukan Angma terhadap pokor itu. Angkus menggosok-gosok pokor tersebut, tetapi tidak ada yang terjadi. Kemudian Angkus pun mencoba melakukan berbagai macam cara. Setelah lama, Angkus pun merasa sangat lapar. Ia kemudian berteriak, "Hai pokor, keluarkanlah makanan yang bisa kau keluarkan. Aku sudah sangat lapar." Kemudian berdesinglah pokor itu dan keluar jagung dari dalam pokor itu. Trik, trik, trik. Keluar banyak sekali hingga Angkus hampir tenggelam. Karena Angkus sangat ketakutan, ia pun berteriak, "Tolong, tolong!" Karena saudaranya minta tolong, kemudian Angma pun bangun dari tidurnya. Dia mendengar suara minta tolong itu, kemudian dia bergegas berlari menolong saudaranya. Angma melihat Angkus sudah hampir tenggelam di dalam biliknya karena jagung-jagung itu terus keluar dari bokor. Tanpa berpikir panjang, Angma pun segera menolong Angkus. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Angkus dari jagung-jagung yang sangat banyak itu. Kemudian Angkus pun menerima uluran tangan dari Angma. Karena pertolongan Angma tersebut, Angkus pun sudah memaafkan dan juga Angma pun sudah memaafkan perbuatan Angkus kepada dirinya. Angkus pun tersadar bahwa saudaranya itu sangat baik hati. Setelah itu, mereka pun hidup dengan rukun dan bahagia. Begitulah ceritanya sadarnya si rakus. Coba, nasihat apa yang bisa kita ambil dari cerita dongeng tadi? Ayo, siapa yang bisa? Tidak tahu ya? Oke, saya beritahu ya. Nasihat yang bisa kita ambil dari cerita dongeng tadi adalah kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Kemudian kita pun tidak boleh sombong karena sebagai makhluk sosial kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Begitulah cerita dan dongeng serta nasihat dari saya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa dukung saya dengan berikan like sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila selama video ini saya banyak melakukan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.